Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertempuran penyegelan dewa akan segera dimulai. Dalam beberapa hari ke depan, semuanya akan berakhir. Shi Hao merasa sangat kosong di dalam, karena sejak hari itu, dia hanya bisa memikirkan Dewa Willow dari jauh. Tidak diketahui apakah mereka akan terpisah selamanya sejak hari itu dan seterusnya. Cila! Di langit, kilat dan guntur bergemuruh. Ular emas menari-nari di awan gelap. Beberapa dewa dan iblis yang tidak jelas muncul, tubuh besar mereka memancarkan aura yang kuat. Mereka akan melintasi alam. Pagoda kecil itu tercengang. Dengan suara siu, ia terbang tinggi ke langit dan menatap ke ujung cakrawala. Saya telah berpikir bahwa akan ada 100.000 tentara surgawi yang akan turun dan beberapa sekte akan bekerja sama untuk menyapu bersih tempat ini. Saya tidak pernah berharap bahwa itu akan lebih buruk dari apa yang saya pikirkan sebelumnya. Pagoda kecil itu muncul di atas istana kekaisaran, melepaskan gelombang niat dingin. Itu tahu apa itu? Ada makhluk kuat yang akan datang, dan tidak satupun dari mereka yang biasa. Namun, bahkan lebih banyak dari mereka adalah roh-roh heroik yang telah dipanggil dari dunia bawah. Mereka akan melintasi alam untuk melakukan pencarian komprehensif di wilayah gurun. Apa yang disebut dunia bawah tanah adalah beberapa medan perang kuno yang terkenal. Mereka penuh dengan energi yin, yang mengumpulkan semua jenis roh kepahlawanan dan mencegah mereka berhamburan, sehingga menjadikannya rumah mereka. Alam yang lebih tinggi memiliki dunia bawah tanah, dan beberapa dari mereka bahkan lebih penuh dengan energi yin dan terlalu jahat. Ada desas-desus bahwa daerah-daerah ini hampir menjadi tanah reinkarnasi. Di ujung cakrawala, kilat menyambar dan guntur menggelegar. Jelas bahwa seseorang sedang membuka dunia bawah dan memanggil roh-roh heroik yang tak ada habisnya ke wilayah gurun semua demi menemukan beberapa kekuatan alam di dunia ini. Untuk makhluk dari alam bawah, ini adalah bencana besar. Begitu dunia bawah tanah dibawa keluar, untuk beberapa hari ke depan, akan sulit untuk membayangkan berapa banyak roh heroik yang akan bergegas ke wilayah gurun. Pada saat itu pasti akan menjadi bencana besar. Energi yin akan mengelilingi tempat ini, dan puluhan ribu makhluk akan layu. Siapa yang melakukan hal seperti itu? Apakah lebih banyak kekuatan bergabung? Tidak mungkin mayat yang kacau muncul dari dunia bawah, kan? Pagoda kecil itu mengungkapkan ekspresi serius. Shi Hao tercengang. Nama mayat kacau saja sudah cukup membuat orang mengerutkan kening. Ini jelas seorang ahli yang sangat kuat hingga ekstrim. Apakah mereka mencoba melakukan tes? Dewa Willow bertanya. Pertempuran terakhir akan segera dimulai, dan itu akan terjadi paling lambat dalam 5 hari. Semua pihak bergerak dan membuat persiapan. Siu! Garis cahaya yang mengalir terbang keluar. Sebuah cabang willow hijau berkilau bergegas ke cakrawala, membentuk jembatan pelangi menyilaukan yang menembus ke arah daerah itu. Awan gelap terkoyak. Sejumlah besar petir dipadamkan. Cabang willow berkilau menembus celah itu. Suara raungan terus terdengar. Ada beberapa keberadaan kuat yang mencoba melintasi alam, namun pada akhirnya, mereka semua tertusuk oleh cabang hijau lembut itu satu demi satu dan ditusuk bersama. Shi Hao tercengang saat dia melihat. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa makhluk-makhluk ini sangat kuat, namun setelah hanya satu serangan, mereka dipaku ke dalam kekosongan oleh Dewa Willow. Hou! Raungan marah terdengar dari dalam celah. Ada raksasa emas yang bergerak di atas kereta perang sambil membawa kapak perang di tangannya. Itu seperti Raja Surgawi yang berpatroli di langit saat menukik ke bawah untuk memotong cabang itu. Dengan suara Ci, cabang hijau tua Dewa Willow menjadi diliputi cahaya keemasan,
dan semua daun dan pucuk lembut berperilaku serupa. Mereka segera menyerang ke arah raksasa emas itu dan menembus celah besar di langit. Di langit, guntur besar bergema di udara. Petir merah darah meletus di langit dan awan gelap bergolak. Energi Yin turun dan menutupi dunia. Benar-benar ada mayat yang kacau. Pagoda kecil itu mengungkapkan ekspresi serius. Ini adalah ahli yang tak tertandingi dari dunia bawah. Apakah itu akan turun ke alam bawah juga? Yang turun menjadi semakin menakutkan dan banyak. Ini bukan hal yang baik. Pertempuran besar dalam beberapa hari akan lebih sulit. Cabang Dewa Willow menjadi benar-benar emas, dan tunas lembutnya meletus dengan kilat keemasan. Energi yang berkembang pesat dan meledak di dalam awan gelap itu. Ini berbeda dari penampilan normalnya. Itu tidak seperti lautan vitalitas, melainkan surga yang meluapkan energi yang dengan sempurna melawan roh-roh Yin. Hong! Awan hitam tersebar, dan retakan besar di langit menjadi lebih besar. Cabang emas bertabrakan dengan telapak tangan yang berputar-putar dengan kekacauan utama, menghasilkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Pada akhirnya, banyak roh kepahlawanan berteriak dan energi Yin bergolak. Mereka semua mundur-mundur. Mereka yang tidak dapat mundur tepat waktu disambar petir emas dan meledak menjadi cahaya yang menghilang ke langit. Di cabang Willow, setiap kuncup emas bersinar. Kekuatan hidupnya yang besar dan energi yang bercampur menjadi satu. Ada juga kilat yang meletus dengan cahaya menyilaukan dan kekuatan pemurnian. Telapak tangan mayat yang kacau itu terus-menerus memukul ke bawah. Itu penuh dengan keengganan, tetapi setelah lebih dari 10 tetes darah perak yang gemilang turun, akhirnya mundur. Shi Hao menggigil dalam hati. Pertarungan singkat barusan berakhir dalam sekejap, begitu cepat sehingga sulit untuk bereaksi. Itu sangat intens, dan ini hanya tes menyelidik dari para raksasa itu. Jika tidak didorong kembali oleh cabang emas Dewa Willow, sulit untuk membayangkan apa yang bisa terjadi. Roh kepahlawanan mungkin telah menutupi langit dan tangisan hantu dan dewa akan memenuhi dunia ini. Pertarungan itu terlihat sederhana dan kesimpulannya cepat, tapi itu sangat berbahaya. Ini adalah pertempuran raksasa yang melintasi alam. Dewa Willow, apakah itu akan menjadi sangat merepotkan? Shi Hao khawatir. Raksasa baru telah memasuki campuran. Ketika saat terakhir tiba, akankah Dewa Willow mampu menghadapi itu semua? Tidak penting. Ada dendam dan keluhan di antara orang-orang ini juga. Mereka akan waspada satu sama lain ketika mencari keberuntungan alami di sini juga. Dewa Willow tidak khawatir. Ketika saatnya tiba, saya harus meminta bantuan Anda untuk merebut kembali 2 lapis tubuh pagoda saya, kata pagoda kecil itu. Benar saja, selama pertempuran terakhir ini, banyak hal yang akan diselesaikan. Bahkan pagoda kecil pun terlibat, jadi tidak mengherankan jika mereka akan bekerja sama dengan keberadaan abadi. Saya akan membantu Anda. Dewa Willow berkata. Suasana pagoda kecil itu tidak buruk. Itu mulai melepaskan kabut warna-warni yang kacau. Segera setelah itu, Shi Hao belajar beberapa hal dari percakapan mereka yang tersebar. Kali ini, Dewa Willow mungkin meletus dengan kekuatan ilahi yang besar, karena seseorang dari alam yang lebih tinggi memusnahkan negara surgawinya. Shi Hao tahu bahwa meskipun Dewa Willow menyendiri dan terpisah, setelah membuat keputusan, itu pasti akan membantai dengan tegas dan menampilkan kekuatan absolut. Gerbang primordial sangat misterius, dan begitu seseorang memasukinya, hanya darah yang akan mengalir keluar. Kali ini, saya akan memuaskannya dan melemparkan 1 atau 2 orang terlebih dahulu untuk mengujinya. Dewa Willow berkata. Kata-katanya yang tenang tidak membawa riak emosi sedikit pun, tetapi guntur dan kilat yang mengerikan meletus di langit. Seolah-olah ada semacam reaksi dari 9 surga ke dunia bawah.
Shi Hao tercengang. Dewa Willow sedang mencoba menguji karma, tindakannya akan mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Apakah itu mencoba mempersembahkan korban ke gerbang primordial? Bencana akan menimpa beberapa orang. Kapan kamu pergi ke alam yang lebih tinggi? Pagoda kecil itu memberitahunya bahwa itu bisa mengirimnya sebelum pergi. Shi Hao ragu-ragu. Ada terlalu banyak hal yang tidak ingin dia tinggalkan di alam bawah, dan masih banyak hal yang belum dia lakukan. Dia tidak ingin segera pergi. Setelah pertempuran ini, langit dan bumi akan dipisahkan. Apakah itu berarti tidak akan ada lagi kesempatan untuk naik? Shi Hao bertanya. Itu belum tentu benar. Masih ada beberapa cara seseorang bisa naik. Saya rasa itu tidak akan menjadi masalah besar bagi Anda. Namun, jika mereka dari alam yang lebih tinggi ingin turun, itu hampir tidak mungkin, kata pagoda kecil itu. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia dengan hati-hati meminta bimbingan. Dia belum menyelesaikan semua persiapannya dan tidak ingin buru-buru naik dalam beberapa hari ke depan. Dia ingin meluruskan semua jenis kekacauan yang mengerikan. Misalnya, dia harus menemukan pewaris Stone Country dan memberikan penjelasan kepada Stone Village. Awan gelap di langit tersebar dan matahari surgawi menggantung di langit lagi. Awan cerah menutupi langit. Dunia ini sekali lagi kaya dengan energi yang seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Sebelum dua keberadaan tabu itu pergi, Shi Hao dengan sungguh-sungguh meminta mereka untuk bimbingan tentang semua jenis hal terkait kultivasi, serta pertanyaan lain yang tidak sepenuhnya dia pahami. Dia mengeluarkan 2 potong tulang yang sangat putih dan tembus pandang. Kedua bagian itu bisa disatukan. Mereka secara tak terduga terbuat dari bahan yang sama dengan catatan primordial sejati, tetapi sayangnya masih ada satu bagian terakhir yang hilang. Satu bagian ada di dalam ibu kota batu, dan satu lagi ada di perbendaharaan gunung abadi. Mungkinkah itu bagian transendensi? Dewa Willow melihatnya dan kemudian menggelengkan kepalanya. Kamu telah bertanya kepadaku sebelumnya mengapa kamu tidak dapat merasakan kekuatan luar biasa dari bimbingan ilahi meskipun kamu mengolahnya. Alasannya ada di sini. Shi Hao telah bertanya sebelumnya karena catatan primordial sejati adalah sesuatu yang bahkan para raksasa di alam yang lebih tinggi tertarik dengan beberapa dari mereka bahkan mengolah bimbingan ilahi bagian pertama, mengapa dia hanya dapat mengalami beberapa jenis, sederhana hingga ajaib. Kekuatan dan bukan kekuatan ilahi yang luar biasa yang dia bayangkan. Saat itu, Dewa Willow telah mengatakan bahwa mungkin suatu hari dia bisa mengalaminya. Untuk bimbingan ilahi catatan primordial sejati, selain dari bagian yang Anda peroleh, ada diagram 10.000 roh lainnya, dan itu bertumpu pada tulang surgawi yang patah ini. Dewa Willow menjelaskan. Kenyataannya, potongan pertama sudah cukup. Untuk karakter seperti Master Sekte itu, mereka dapat memahami sisanya dengan menyimpulkan sisanya dan sepenuhnya memahami kedalaman yang sebenarnya. Sementara itu, bakat Shi Hao luar biasa, tetapi pada akhirnya, ranah kultivasinya masih terlalu rendah, dan karena itu, dia tidak dapat memahami semuanya dengan jelas. Ini juga merupakan bagian dari alasan mengapa dia bisa memahami begitu banyak setiap kali dia mempelajari sesuatu. Diagram 10.000 roh? Shi Hao menjadi sangat berharap. Jika akan bagus jika Anda bisa mendapatkannya, tetapi jika Anda tidak bisa, Anda masih akan dapat memahami misteri yang mendalam dari catatan sejati setelah ranah kultivasi Anda mencapai tingkat yang sesuai, kata Dewa Willow. Keesokan harinya, ada berita bahwa retakan spasial muncul di daerah lain juga dan para ahli turun dari mereka. Ini benar terutama untuk wilayah misterius di mana puluhan ribu tentara surgawi turun. Mereka tidak berani datang melalui jalur wilayah gurun, dan karena itu mereka memilih untuk turun di wilayah lain. Tidak ada lautan roh heroik yang muncul, Dewa Willow juga tidak merasa perlu untuk mengambil tindakan.
Seekor burung biru terbang ke kota kekaisaran sambil membawa simbol yang kuat. Ada formasi di kota kekaisaran, jadi biasanya tidak diizinkan masuk seperti ini. Segera ada seseorang yang mengirim peringatan. Seorang pelayan jatuh, tiba-tiba meminta audiensi dengan Kaisar Batu untuk menyampaikan pesan. Ketika Shi Hao membaca surat itu, dia terkejut. Bei Gu, Lan Yu, Hong Huang dan yang lainnya mengundangnya untuk berkumpul. Pesan itu bahkan menyatakan bahwa selain mereka, akan ada elit lain dari 8 daerah. Kesempatan untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Surat itu menyebutkan hal-hal ini, tetapi dia tidak membutuhkan kesempatan seperti ini sama sekali. Meskipun ini adalah kumpulan besar talenta dari 8 wilayah dan alam yang lebih tinggi, beberapa hari ke depan ini terlalu penting. Dia tidak ingin berlari kemana-mana. Surat itu menyebutkan bahwa Lan Yu, Shui Yu dan yang lainnya akan pergi dan ingin mengadakan pertemuan. Ekspresi Shi Hao agak aneh. Peri Yu Chen bahkan termasuk dalam orang-orang yang hadir. Jika dia bertemu dengannya, apakah dia akan bergerak melawannya? Penyihir itu secara mengejutkan juga akan berada di sana. Di antara mereka adalah orang-orang dari Akademi Rusa Putih, partai yang seharusnya netral. Siapa tahu, mereka mungkin merasa kasihan dan ingin membawa bakat seperti Anda ke alam yang lebih tinggi, kata pagoda kecil itu. Itu telah melihat orang-orang itu sebelumnya dan mengerti sedikit tentang latar belakang mereka. Jika kamu ingin pergi, pergi saja. Apakah ada tempat yang tidak bisa kamu kunjungi? Dewa Willow berkata. Shi Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi. Dia memikirkan masalah lain dan berkata, Dewa Willow, saya harus meminta bantuan Anda. Ada hal yang selalu dia pikirkan, sesuatu yang selalu menggelitik di lubuk hatinya. Dia telah berkultivasi di Heaven Mending Pavilion di masa lalu, tetapi dia menyaksikan tanpa daya saat dihancurkan. Itu adalah sesuatu yang sulit dia lupakan sampai hari ini. Dia masih ingat leluhur tua Mu Yan yang mengajarinya teknik kilat, Zhuo Yun, Xiong Fei dan para tetua lainnya yang selalu marah padanya, serta banyak saudara dan saudari senior lainnya yang memiliki wajah ceria. Selama pertempuran terakhir, demi melindungi adik-adik junior mereka, darah mengalir terus-menerus. Mereka tidak mau mundur, dan akibatnya mati di reruntuhan pavilion mending surga. Kamu ingin menemukan benih labu itu. Dewa Willow memahami niatnya. Ya. Segera setelah itu, simbol berputar-putar dan sebuah lorong terbuka dalam kehampaan. Dewa Willow membawanya ke pegunungan, di antara onak dan duri, tanaman labu hijau dan subur yang penuh vitalitas saat ini sedang tumbuh. Dewa Willow juga merupakan keberadaan jenis tanaman dan memiliki kekuatan magis yang menghancurkan dunia. Ketika melewati reruntuhan Heaven Mending Pavilion, ia secara alami menemukan tempat peristirahatan terakhirnya. Saat itu, kekuatan hidup roh penjaga surga Mending Sekte telah layu. Sebelum mati, ia melakukan pertempuran terakhir untuk melindungi warisannya. Hujan cahaya tersebar, dan hidupnya benar-benar habis. Benih labu yang telah dihasilkan oleh pohon anggur ilahi akhirnya melesat ke langit. Ketika dia melihat pohon anggur ilahi yang sangat kecil ini, Shi Hao merasa hidungnya menjadi sedikit sakit dan sakit. Adegan masa lalu muncul satu demi satu. Demi sebuah janji, pohon anggur tua yang telah melindungi Heaven Mending Pavilion sejak zaman kuno menghabiskan semua kekuatan hidupnya. Dimanapun Anda berakar, disitulah pavilion mending surga akan berkembang. Bangunan bisa dihancurkan, tetapi warisannya akan abadi. Selama pertempuran terakhir, seseorang meraung keras, mengguncang langit dan bumi dengan suaranya. Kata-kata itu terngiang di telinga Shi Hao lagi, membuat hidungnya sangat sakit. Sebuah formasi diatur di sini. Seutas energi kacau meringkuk di sekitar pohon labu yang bergoyang, seolah-olah gerakannya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Shi Hao.
Pada akhirnya, Dewa Willow membawa Shihao ke udara. 3 hari kemudian, langit dan bumi berubah warna menjadi merah darah. Akhir dunia tampaknya akan tiba, dan bahkan manusia biasa dapat melihat pemandangan aneh ini. Pertempuran penyegelan dewa telah tiba. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.